Citystad memiliki pendirian yang kuat. Apa yang sudah dia putuskan akan dia laksanakan. Setelah melanjutkan pelayanan yang ada, akhirnya 1 tahun kemudian, ia mendengar panggilan Tuhan untuk pulang. Seluruh keluarga dengan 4 orang putri kembali ke Inggris. Mamanya Citystad memberikan sebagian rumahnya di London kepada mereka. Mereka dipelihara dengan baik sehingga kesehatan mereka bisa pulih kembali. Dokter menemukan penyakit jantung yang tidak bisa diobati di dada Priscilla. Tetapi karena kehidupan mereka di rumah cukup tenang, maka ada keringanan untuk jantungnya. Pada waktu kesehatan Citystad sudah membaik, ia langsung mulai bekerja lagi. Selama 5 tahun, keluarga Stad tinggal dan melayani di Inggris dan USA, di mana Stad diundang untuk banyak pelayanan dan konferensi. Ia juga menerima banyak undangan sebagai pembicara di universitas-universitas yang ada. Banyak orang yang masih menghubungkan atau mengagumi karya olahragawannya dengan pelayanannya sebagai misionaris. Sebab itu mahasiswa datang berbondong-bondong untuk mendengar seseorang yang meninggalkan karirnya demi melayani Tuhan. Stad juga ingin pergi ke India untuk menyampaikan Injil tentang kasih Kristus kepada semua pekerja di perkebunan keluarganya. Vincent, teman lama dari keluarga Stad, siap mensponsori perjalanannya ke India. Sesudah Stad menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana, Stad ditawari satu pekerjaan yang menarik dan memberi harapan besar untuk dia. Gereja Union Church di satu kota di pegunungan di mana banyak orang Inggris tinggal, mengundang Stad untuk menjadi pendeta mereka. Stad menerima pelayanan tersebut sehingga Priscilla akhirnya bisa datang ke India bersama ke-4 orang putrinya. Seluruh keluarga menikmati 6 tahun pelayanan di mana mereka sangat bersukacita. Hanya untuk orang yang mempunyai asma, daerah tersebut ternyata tidak cocok. Citystad semakin mengalami kesulitan bernafas. Serangan asma terlalu sering menyiksanya. Pada malam hari, ia sering hanya bisa tidur di antara jam 2 sampai jam 4 pagi saja. Malamnya sering ia hanya bisa duduk di kursi dan mengatur pernafasannya. Istrinya menulis, Charles sekarang sungguh sakit keras, badannya hampir ambruk. Kalau ia menggerakkan badan sedikit saja, hal ini langsung menyebabkan serangan asma. Akhirnya pada tahun 1906, mereka harus kembali ke Inggris. Di India, ke-4 putri mereka mendapatkan pendidikan melalui seorang guru yang datang mengajar di rumah. Sebetulnya, mereka ingin memasukkan putri mereka ke sekolah dengan asrama putrinya. Tetapi siapa yang bisa mensponsori mereka? Sudah 18 tahun lewat sejak seluruh warisan keluarga Stad diberikan kepada orang lain, mereka sungguh memberikan segala-galanya dan memutuskan untuk hanya bersandar kepada Tuhan di dalam segala sesuatu, dan mereka meyakini akan janji dalam firman Tuhan dan menantikan semua pertolongan semata-mata dari Tuhan saja untuk segala kebutuhan mereka, entah itu uang, makanan, pakaian, dan lain-lain. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka, walaupun ini tidak selalu mudah. Apabila Tuhan tidak memberikan apa yang mereka butuhkan, tentunya mereka tidak bisa memberikan kepada ke-4 putri mereka pendidikan yang mereka sendiri dahulu bisa nikmati. Kali ini iman mereka juga tidak dikecewakan. Ke-4 putri mereka mendapat pendidikan yang sebenarnya hanya orang kaya yang bisa mendapatkan. Mereka bisa masuk sekolah putri yang terbaik di negeri, dan kemudian mereka bisa meneruskan pendidikan di Lausanne, Swiss sampai lulus. Seorang Kristen yang kaya mensponsori mereka. Pada waktu Stad diundang untuk banyak pelayanan, baik itu kepada kelompok-kelompok kecil, persekutuan doa, dan persekutuan seperti WMCA untuk menyampaikan beban misi. Sekitar tahun 1906 sampai 1908, ia bicara kepada puluhan ribu orang. Banyak orang datang oleh karena dahulu ia dikenal sebagai seorang olahragawan, dan banyak orang bertobat serta memutuskan mau hidup untuk Tuhan saja. Stad mencoba menghindari bahasa gerejawi dengan bunyi terlalu rohani, melainkan ia memakai bahasa sehari-hari. Ia berbicara langsung dengan orang, dan ia mempunyai juga banyak humor, dan banyak orang terkesan mendengar Stad. Satu surat kabar di Birmingham yang kurang terbuka terhadap aktivitas orang Kristen bahkan menulis, Stad
adalah seorang misionaris yang dikagumi oleh banyak orang. Begitu juga mahasiswa-mahasiswa di Handsworth menyambutnya dengan sukacita sebagai seorang misionaris yang memiliki wajah yang ganteng, tubuh yang atletis, dan kelihatan muda.